Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini adalah golden hour sesi terakhir di minggu hari ini 20 September 2020. Kita akan terbang ke Indonesia Timur, teman-teman, ketemu sahabat kita, Johan Albert PC, Bung Johan Albert PC. Saat ini sudah sebentar lagi akan bergabung dengan kita. Kita akan dengar cerita tentang kepemudaan dan aspirasi dari teman-teman di Papua ya melalui Bung Johan. Kita tunggu kehadiran dari Bung Johan untuk ikut ngobrol dengan kita. Oke, semoga teman-teman terus sehat ya, terus semangat. Ini semakin semakin mengkhawatirkan jumlah COVID, semakin mendekat dengan orang-orang terdekat. Tentunya kita semua berharap agar tetap sehat ya. Kalau tidak perlu keluar rumah tidak usah dipaksakan, karena kita bisa menekan angka penyebaran kalau kita tetap protokol dengan protokol kesehatan ya. Tetap disiplin. Alhamdulillah Bung Pice sudah bersama dengan kita. Saya akan langsung invite sore hari ini. Waduh, luar biasa. Selamat sore. Selamat sore. Di sini udah mulai malam. Udah malam. Kakak Pices berarti di Papua hari ini jam berapa nih? Jam 6. Jam 6, hampir setengah 7. Hampir setengah 7 ya. Beda 2 jam, Kak Pice. Nah, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Terakhir kita hari ini. Sudah itu hari ini, saya juga nggak sabar pengen ngobrol lagi. Terakhir kita ngobrol di Bintaro ya, setelah Bung Pice lulus S2 dari Murdoch Australia, dan kita sempat berjumpa sebentar. Nah, alhamdulillah sekarang bergabung di sini, kita ngobrol cerita pemuda dari Indonesia Timur, harapan-harapannya apa yang bisa diobrolin, apa yang bisa menjadi simpul-simpul kolaborasi ke depan. Nah, Bung Pice, saya izin memperkenalkan Bung Pice ke teman-teman, walaupun sebagian besar mungkin sudah kenal, tapi ada baiknya saya bacakan seperti yang sudah dikirim ke saya tadi siang. Baik teman-teman, nama Bung Johan Albert Peter Ginuni ya, panggilannya Bung Pice, dan pendidikannya baru saja menyelesaikan Master of Community Development dari Murdoch University Perth, Australia, melalui beasiswa Australia Award Scholarship, dan saat ini sedang aktif mengerjakan beberapa kegiatan seperti membangun program CSR Bank Papua, menjadi mentor dan pembina genre Papua, dan aktif juga sebagai volunteer di Independent Youth Forum Papua. Dan selain aktif di organisasi, beliau saat ini bekerja sebagai professional Master of Ceremony dan mengembangkan kelas public speaking dan MC di Papua. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan virtual dulu. Bung Pice, gimana sekarang nih teman-teman di Papua? Kita bicara COVID dulu. Gimana suasana di sana sekarang? Angka penyebarannya, lalu situasinya. Kalau angka penyebaran itu kan kemarin terakhir datang, itu puji Tuhan tuh sudah banyak yang jadi fluktuatif, sempat turun terus sudah mulai naik pelan-pelan lagi. Jadi kemarin sekarang itu malah diperketat lagi untuk PSBB-nya tidak terlalu diperketat, cuman semakin diperketat untuk penggunaan masker, kemudian protokol kesehatan. Protokol kesehatan semakin ketat karena waktu awal datang kan, misalkan kalau bepergian pakai masker tuh udah cukup ya, tapi di minggu lalu bahkan tuh sempat ketemu ada sweeping di jalan dari Satgas Covid. Jadi petugas gabungan tuh ke jalan lagi untuk kembali sosialisasi dan melakukan sweeping untuk orang-orang yang tidak tertib dengan protokol kesehatan. Jadi itu kembali dilakukan. Bahkan kemarin tadi pagi, karena hari Minggu tadi sempat ke gereja, bahkan semakin ketat gitu. Jadi meskipun kita udah bergereja, tapi udah semakin ketat lagi, ditingkatin lagi protokol kesehatannya, seperti itu. Jadi minggu ini saya lagi dibuat lebih ketat lagi minggu ini. Betul, karena memang angkanya masih terus meningkat dan terus meningkat. Harapannya memang kita semua baik-baik saja. Baik, oke, kita nggak mau terlalu banyak ngobrol tentang COVID karena kayaknya kita butuh sesuatu yang positif.
Betul, betul. Jadi mau mungkin kita gini, gue coba dengerin dulu apa yang perlu teman-teman ketahui secara umum dan secara khusus tentang teman-teman muda di Indonesia Timur dari aspek mungkin pilihan karir, pergerakan pemuda, lalu dampak-dampak yang sudah dihasilkan. Nanti habis itu kita ngalir aja ngobrol diskusi. Silakan, Bung PJ. Ya, jadi kemarin itu waktu saya kan ini baru balik, terus sempat ngobrol sama banyak teman-teman di sini tentang pergerakan dan kegiatan mereka, dan satu hal yang bikin saya surprise adalah tentang bagaimana anak-anak muda di Papua itu sekarang sudah mulai banyak aktif di berbagai organisasi, di berbagai bidang. Itu cukup membuat saya surprise karena seingat saya 2 tahun lalu waktu pergi sekolah itu tidak terlalu banyak seperti sekarang. Gitu, anak-anak muda sudah mulai berani untuk out of their comfort zone, untuk mulai bikin inisiatif-inisiatif kayak bersih-bersih pantai, kemudian bikin inisiatif organisasi baru, terus kemudian juga dari sisi pilihan pekerjaan sudah mulai banyak yang memilih untuk berwirausaha, punya usaha sendiri, dan itu tuh saya lihat sudah semakin berkembang begitu. Dan ini yang bikin saya jadi optimis kayak bahwa pemuda di Indonesia Timur itu sudah semakin bisa lebih maju karena apa yang mereka ingin capai itu mereka mulai usahakan sendiri, tidak menunggu lagi kayak aduh kita butuh pemerintah nih, jadi tidak banyak demo seperti waktu dulu yang harusnya protes pemerintah ini gimana, tapi sekarang justru saya lihat itu sudah semakin banyak inisiatif-inisiatif yang sudah berani dilakukan, dan itu sangat sangat baik gitu. Jadi contohnya waktu saya pulang, salah satu yang jadi impian saya setelah sekolah di bidang pembangunan masyarakat adalah melihat budaya Papua itu kembali dicintai secara lokal gitu. Jadi banyak orang yang berpikir untuk bilang kita promosi budaya ke luar negeri, tapi kalau saya pribadi no, saya pengen kita buat di ranah lokal dulu, bikin semua orang kenal kita punya kebudayaan gitu. Akhirnya bergabung di salah satu, kita punya gerakan yang namanya Sapu Budaya Sapu Warisan, artinya budayaku warisanku begitu. Itu ternyata karena waktu pas kita ada di sana kita melakukan banyak diskusi, sudah banyak bahasa daerah yang sudah hilang, dan saya sendiri pun tidak bisa menuturkan bahasa daerah. Akhirnya kita mulai bergerak, dan itu waktu kita mulai pertama kali bergerak itu ternyata responnya anak-anak muda itu sangat-sangat antusias gitu. Dan saya sebenarnya sendiri juga surprise dan melihat talenta-talenta muda Papua yang mulai berkembang. Jadi gini, sebelumnya kalau mau dibilang untuk pemuda di Papua berkembang itu dan terlibat dalam berbagai aktivitas di dalam masyarakat, itu dulu saya pribadi melihat ada perbedaan antara orang Papua yang benar-benar orang Papua kayak saya, kemudian yang pendatang yang tinggal di Papua itu pendatang iya, kesenjangannya kelihatan gitu bahwa teman-teman pendatang ini jauh lebih aktif ketimbang kita sendiri begitu. Tetapi melihat dari perkembangan teknologi, melihat dari perkembangan pendidikan yang ada, ternyata waktu kita bikin kegiatan itu semua anak-anak Papua itu justru lebih banyak berkembang begitu. Jadi saya kayak itu pemandangan yang buat saya kaget dan semakin bersemangat. Karena dulu waktu pergi memang untuk ngajakin orang-orang kita sendiri itu susah gitu, kurang konsisten gitu kadang-kadang. Jadi itu bikin satu PR yang besar. Ternyata waktu sekarang datang itu mereka semakin banyak yang punya ide-ide brilian, yang sudah mulai mastering fotografi, videografi, filming, kemudian nyanyi lagu-lagu daerah tuh mereka kembangkan sampai bisa. Kalau biasa ke kafe itu kan kayak orang muter lagu akustik, lagu-lagu barat. Ini sudah ada yang berani, ada kafe-kafe yang memang betul-betul hari tertentu itu dia semuanya full musik tradisional, lagu tradisional. Keren. Jadi hiburan di kafe. Jadi itu kayak, jadi bikin saya juga jadi lebih bersemangat sekarang sebenarnya kalau misalkan pulang dan pengen kasih kontribusi lagu tuh tambah semangat sebenarnya sekarang. Jadi teman-teman sudah satu frekuensi, sudah satu cara pandang, gitu. Nah berarti bisa dibilang kalau ini apakah memang berjalan seiring dengan tingkat pendidikan yang lebih baik, atau memang karena paparan teknologi, atau karena memang tren teman-teman di pulau lain bikin gerakan kepemudaan, bikin inisiatif, lalu mereka terinspirasi. Kira-kira mana yang menjadi faktor utama teman-teman dari Papua itu sekarang sudah sangat bersemangat gitu untuk bergerak dan membuat inisiasi? Kalau yang saya itu dari pertama dari pendidikan. Gitu, karena banyak sekali pendidikan dan teknologi terutama, karena banyak sekali kemudian teman-teman yang
mulai mastering kayak di bidang mereka masing-masing itu mereka memilih untuk pergi bersekolah dan pergi kursus begitu. Jadi mereka mulai belajar untuk aplikasi ilmunya karena balik lagi kalau misalkan bicara soal Papua tuh di Indonesia Timur tuh kan sedikit kontekstual, artinya kita tidak bisa hanya mendengar tapi harus punya contoh dan praktek gitu. Dan contoh dan praktek. Sudah mulai, jadi teman-teman ini setelah praktek beri contoh kepada teman-teman. Jadi istilahnya itu lebih banyak pendidikan vokasi jauh lebih cepat ditangkap daripada pendidikan biasa begitu. Dan itu terbukti skill anak-anak itu cepat sekali berkembang. Apa? Misalkan skill-skill apa aja contohnya, Bung Pice? Contohnya kayak skill fotografi sama videografi tuh. Itu yang saya lihat paling berkembang gitu. Ada teman-teman tuh sampai sudah punya willingness untuk punya kamera sendiri, willingness untuk mau cari tutorial di YouTube begitu, terus mau cari tempat internet. Dulu saya pergi ke tempat-tempat internet itu jarang saya lihat ada anak-anak begitu banyak gitu selain main game. Tapi sekarang justru ke sana tuh nonton tutorial ini, tutorial videografi, tutorial untuk edit foto, tutorial untuk bikin studio, mulai usaha. Itu justru saya kayak berusaha, kayak sengaja jalan, ini orang lihat apa sih? Oh, nonton tutorial ternyata. Gitu. Terus diskusi ilmunya sama-sama begitu. Diskusi teknologi ini aplikasi apa yang dipakai gitu. Demikian juga musik, jadi gitu. Musik. Jadi sebenarnya ruang-ruang publik informal ini menjadi ruang pertumbuhan intelektual juga teman-teman di Papua. Betul. Ya, menarik karena dengan adanya perkembangan teknologi ini. Nah, karena begini, Bung Pice, seperti yang kita tahu, mungkin kita mengenal kawan-kawan di daerah lain, tidak hanya di Papua, dari media-media yang memang menyiarkan tentang daerah tersebut. Jarang sekali rasanya kita mendengar cerita langsung dari putra-putri tanah air asal daerah tersebut. Nah, mungkin yang bisa disampaikan selanjutnya adalah potensi teman-teman di Indonesia Timur tuh apa aja sih, Bung Pice? Jadi mungkin nanti kalau ada yang dengerin rekaman ini, oh bisa kolaborasi, di bidang apa kalau kolaborasinya, lalu apa yang sedang menjadi minat dan sebagainya. Silakan, apa aja tuh kira-kira? Yang pertama yang saya lihat yang paling besar itu seni. Seni itu dari nyanyi, kemudian musik, itu tuh di sini tuh kuat sekali begitu. Itu saya lihat tuh terbukti dengan ada teman-teman yang kalau misalkan mereka tuh udah mulai cover lagu, itu teman-teman yang itu bukan followers Instagram itu banyak sekali. Nah mereka tuh sekali perform itu gue kayak mikir ini nggak perlu, kalau misalkan kita punya event besar di Papua nggak perlu menggunakan artis dari Jakarta gitu. Kita udah punya resources di sini begitu. Yang kelasnya juga tidak main-main begitu, keren sekali, kayak penyanyi yang sudah nyanyi gospel, lagu-lagu barat itu juga bagus-bagus. Yang pertama itu seni. Kemudian yang kedua di olahraga. Olahraga itu juga peminatnya banyak gitu. Dan selain kayak sekarang ya kalau sepeda saya tidak terlalu lihat itu sebagai hal yang dalam karena saya masih melihatnya sebagai tren. Di mana di Indonesia karena COVID semua orang main sepeda gitu. Tapi kayak sepak bola, kemudian volley, kemudian bidang atletik yang lain, itu anak Papua tuh hebat-hebat dan konsisten di situ mengerjakan gitu. Karena saya melihat ada beberapa teman-teman yang orang adik-adiknya tuh mereka tuh datang terus mereka sampaikan bahwa saya punya adik ini sekarang lagi ada di MES. Dia kemarin ikut panahan itu tembusnya cepat gitu. Wih, itu bisa dari 20 terus tiba-tiba naik ke urutan 4. Itu tuh menurut saya sangat signifikan. Jadi orang tua terus teman-teman tuh datang cerita karena mereka bilang selama ini karena mereka ngelihat di Papua tuh anak-anak yang berprestasi kan jarang. Salah satunya tuh saya begitu. Jadi mereka datang berdiskusi ini bagaimana supaya bisa pertahankan, kayak Pice kan pertahankan prestasi ini lama nih sampai sekarang masih eksis, belum turun gitu, orang masih tahu gitu. Terus ya udah kita ngobrol dan ternyata tuh waktu teman-teman ini melihat ada contoh-contoh yang bisa mereka pelajari langsung, itu bahkan peningkatan mereka di bidang olahraga tuh naik signifikan. Betul, karena ada contoh itu tadi. Betul, karena ada contoh. Jadi saya tuh kaget itu. Biasa kan kalau orang peningkatan urutan prestasi olahraga kan mungkin dari 18, mungkin bisa naik ke 16. Ini langsung urutan 4, 3, gila. Saya bilang ini kayak, maksudnya teman-teman tuh butuh dorongan yang kuat, tetapi balik lagi karena kontekstual, kita sendiri yang harus berdiri, bertahan untuk jadi contoh buat mereka. Begitu. Betul. Nah ini sepakat kebetulan kemarin pagi kan sempat ngobrol juga Bung Pice ya sama Prof Hoirul yang penemu 4G
5G gitu. Nah, beliau Oke. membahas tentang pentingnya mentor untuk membina teman-teman muda yang sometimes masih clueless. Karena adik-adik kita nih sebenarnya potensinya luar biasa, terutama Ya, teman-teman di Papua, tapi sama mereka clueless, nggak tahu mau nanya siapa dan apa betul. yang sudah menjadi sukses story dari para senior-seniornya. Nah, mungkin Bung Pice ada nggak kepengenan bikin seperti jaringan mentor Indonesia Timur begitu, atau mungkin yang membantu adik-adik kita mendapat bimbingan dari mentor-mentor terbaik putra-putri Indonesia Timur itu sendiri. Barusan saya ngebeling aja gitu. Mungkin bisa dimulai juga karena akan sangat membantu teman-teman di sana kayak ngumpulin Bung PC yang lain akhirnya jadi satu dan mereka bisa berinteraksi gitu. Kira-kira bisa nggak tuh kalau bikin kayak gitu? Jadi sebenarnya itu ini kita tuh lagi, saya tuh udah mulai kerjaan ini minggu kedua, udah mulai Wow, kerjaan itu. Jadi memang keren. kemarin sempat survei, kemudian teman-teman juga beberapa sempat Ya. ngobrol-ngobrol, terus mereka bilang gitu, mereka tuh kayak kasih saya perumpamaan kayak dulu sejarahnya Israel. Jadi mereka bilang, Pice, dulu tuh kalau Israel dia keluar dari Mesir itu Musa yang suruh keluar. Sekarang kita nih ibarat Israel, kita mau keluar tapi tidak ada Musa. Jadi pas sudah Baik. pulang, jadi kita minta tolong. Jadi mereka memang Oh, anak-anak Masya Allah. gitu. Jadi mereka bilang kita nih pengen out juga, kita pengen anak-anak Papua juga pengen eksis, kita juga pengen apa jadi sesuatu di kita punya negeri sendiri begitu. Kita juga mau berkembang Maju. begitu, dan mau maju gitu. Dan itu adik-adik yang datang ke saya dan minta seperti itu bakatnya tuh gila-gilaan begitu. Tapi Hmm, yang selalu pertanyaan besar yang penting untuk dijawab oleh banyak anak muda di Papua adalah how, begitu. how? Bukan Right. what to do, but how. Begitu. How? Mereka punya ini, tapi how to exist, how to explore and expose begitu. Itu yang memang sering, itu yang tidak bisa dijawab oleh banyak orang. Tidak heran makanya mereka punya bakat ya begitu-begitu saja. Artinya susah untuk diekspos dan menjadikan sesuatu begitu. Tapi dengan yang tadi kami punya usaha ini sudah 2 minggu jalan untuk menjaring teman-teman yang punya bakat, terus kita kumpulkan dalam satu komunitas begitu. Mungkin kind of talent management seperti itu. Oke, manajemen baik. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, pengen ngobrol ya benchmarking tentang pendidikan Indonesia dan Australia. Iya. Kan Bang Boce kan lumayan lama di Australia, lalu you know how the culture it is, the typical of the students, the way they think gitu ya. Mungkin bisa ceritain nggak hanya untuk teman-teman di Papua, tapi untuk semuanya nanti yang mendengarkan rekaman ini, apa yang menjadi turning point mungkin cara berpikir atau moment of inspiration selama berkuliah di sana sehingga bisa dibagikan ke teman-teman di sini. Mungkin lebih ke cerita pengalaman kuliah S2 di Pengalaman Australia. kuliah. Iya, betul. Jadi salah satu yang bikin turning point di sana adalah bahwa it's okay to make mistake. Bikin salah itu nggak apa-apa, begitu. Kita nggak ada yang ngejudge ya. Jadi kalau misalkan balik lagi ke sini, saya ngeliat itu karena sering sekali kalau kita bikin kesalahan tuh kayaknya kita udah fatal banget kalau kita salah, begitu. Tapi kalau misalkan bilang di sana bikin salah tuh tidak apa-apa, begitu. Terus kemudian adalah bahwa apapun pendapat kita itu diterima, begitu. Dan mau tanya apa saja boleh, begitu. Jadi kita punya proses belajar kalau di sana mau tanya apa, dan kalau misalkan dosen tidak tahu jawaban, dia bisa bilang nanti dia akan jawab, atau dia akan kita ke tempat yang bisa kita temukan jawabannya, bukan di skip, begitu. Jadi itu yang kadang-kadang bikin saya juga jadi nyaman untuk belajar di sana. Makanya masih pengen sekolah lagi. Banyak yang tanya, kenapa mau Mantap. sekolah itu kan capek. Saya bilang, no, sekolah itu menyenangkan. Begitu, sekolah itu Betul. menyenangkan, kita bisa dapat ilmu yang banyak, kemudian ada banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita dapat. Tapi ternyata waktu di Bali kesini lagi, ternyata teman-teman saya yang kalau misalkan lagi S2, dia bilang, kamu kok S2-nya enak sekali, jalan-jalan terus, tidak pikir tugas. Terus saya bilang, iya sih, cuman karena memang saya bisa enjoy gitu. Saya bisa enjoy karena terus yang berikut adalah belajar adalah tentang kesiapan. Belajar itu bukan di kelas, tapi start dari rumah, begitu. Start dari kita punya waktu luang, mempersiapkan diri sebelum ke kelas itu juga penting, gitu. Justru waktu kita mempersiapkan diri itulah yang membuat kita akan jauh lebih nyaman ada di dalam kelas, begitu. Karena kalau di sana
satu kali masuk semester kan luar negeri semua silabus, buku, apapun sudah tersedia, jadwal sudah dari awal semester sudah ada. Kita tinggal sesuaikan mau belajar dari mana. Nah, kalau kita tidak punya persiapan dari rumah, dari sebelum kita ke kelas, ya kita pasti akan jadi kesulitan untuk belajar gitu. Ya, nanti akan. Jadi memang benar-benar student centered learning ya. Bahan sudah tersedia, kita harus baca segala macam. Apa aja yang perlu kita contoh dari karakteristik gaya pembelajaran teman-teman di Australia untuk saat ini? Yang paling penting adalah student itu tanggung jawab gitu. Kadang sering sekali kita menyalahkan sistem, sering sekali kita menyalahkan dosen yang tidak mengajar menyenangkan, sering sekali kita menyalahkan kayak apa, pelajarnya terlalu susah. Padahal kalau kita belajar, kita student itu bertanggung jawab gitu. Kita yang mau, jadi kayak saya selalu berpikir bahwa yang mau sekolah saya, yang butuh ilmu itu saya, yang mau pintar itu kan saya gitu, yang mau dapat manfaatnya kan saya. Jadi saya lah yang harus berusaha gitu, bukan terus-menerus menyalahkan sistem yang salah, pelajaran yang sulit, dosen yang killer ya gitu. Jadi justru melihat bahwa oh itu memang tanggung jawab saya. Dan dosen juga sempat sering bilang gini, kalau misalkan kamu belajar tidak apa-apa, tidak mau belajar tidak apa-apa, it's your choice begitu. Jadi kalau misalnya milih ya saya harus belajar begitu. Dan memang manfaatnya banyak banget. Apa yang paling tidak bisa, mana momen yang paling berkesan during your college time di sana, college college di sana? Pernah mendapat perbedaan term antar, jadi satu kali saya karena waktu itu sempat sakit, jadi saya minta extend tugasku, di extend 1 minggu. Jadi saya tidak bisa kumpul di due date karena waktu itu lagi sakit, saya drop. Akhirnya saya minta email dosen, dan dosen dia bilang gini, no drama gitu. Dan itu tuh langsung kayak dengan bahasa Indonesia yang, karena itu semester 1, jadi masih belum, bahasa Inggrisku tuh masih belum terlalu no drama. Terus saya pusing, waduh, saya belum banyak, jadi tugas tuh masih 30%, belum 100%. Tapi besok sudah harus kumpul. Sakit dibilangnya drama sama dia. Iya. Waktu saya pergi konsultasi, terus kemudian saya kasih tahu sama senior lecturer yang saya datang konsultasi, terus saya bilang, ini memangnya bagaimana no drama? Terus dia bilang, oh no, itu adalah, kalau orang Australia bilang no drama itu adalah the very polite way to say that's okay. Gitu. Oh, jadi that's terminology. Ya. Oh, oke. Jadi orang Australia kalau bilang no drama itu berarti itu halus banget bilang that's okay. Take your time dan bikin tugas sesuai kapan bisa baru kumpul. Jadi awalnya panik ya. Awalnya panik. Kan kalau Indonesia kan kita bilang no drama, oh ya udah nggak ada. Gitu. Tapi ternyata terminologinya beda, dan akhirnya dari situ saya mengerti bahwa meskipun di sana untuk mereka punya ekspektasi pendidikan tuh sangat tinggi, tapi kita disupport, kemudian kita juga kalau punya alasan yang kuat, kita bisa mendapatkan waktu lebih banyak untuk belajar gitu. Jadi ya balik lagi, student center bukan hanya tentang kita yang belajar, tetapi mereka juga bisa memahami ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita harus bisa menyesuaikan diri dengan tugas, tapi kita tetap kerjain begitu. Oke, menarik banget ya. Lalu kalau bicara tentang manage your time di sana, itu bagi waktu gimana, Bung Pice? Awalnya itu susah. During di kelas, di semester itu awalnya susah. Dulu waktu semester 1 saya karena dulu saya awal-awal tuh slow reader, jadi waktu datang ke kampus slow reader, jadi memang kesulitan untuk banyak membaca. Sedangkan waktu masuk itu sudah di semester 2, jadi typically kalau di Australia semester 1 itu materi-materinya itu tidak terlalu, bahan bacaan tidak terlalu banyak. Tapi kalau di semester 2 tuh udah yang kayak tugasnya udah banyak. Terus ngambil unit yang 6 poin begitu kan, tugasnya banyak, bikin video, bikin presentasi, nulis, pokoknya satu unit itu udah bisa beberapa type assignments begitu. Jadi waktu itu saya tuh belajar itu sampai subuh-subuh gitu. Itu semester pertama. Tapi waktu kedua kemudian saya konsultasi lagi gitu. Jadi sebenarnya itu waktu itu tidak harus di library sampai segitu-segitunya, sampai pulang pagi. Kan kalau pernah dengar anak-anak mahasiswa internasional di luar negeri, anak Indo, kalau belajar itu pulangnya subuh, mungkin itu anak-anak mahasiswa yang baru-baru awal gitu. Tapi semenjak udah semester 2 tuh udah mulai adjust dengan suhu, dengan sistem pembelajaran, dengan komunikasi dengan dosen, kemudian baca instruksi tugas baik-baik, itu tuh bisa di manage. Jadi ada waktu buat kerja tugas, ada waktu untuk istirahat, terus kemudian ada waktu untuk
refreshing, untuk jalan-jalan begitu. Jadi kalau misalkan belajar luar negeri tidak melulu belajar, tapi kita punya waktu untuk refreshing, take your time untuk kemana, go somewhere begitu. Jadi jangan sampai stressful kalau belajar. Jadi ada proses adaptasi. Ini ada sahabat kita nih, Bung Cokro, Ketua Bidang Ideologi RM nih. Wah, gue pernah dikenalkan sama Pice oleh Wakil Bupati Boven Digul nih. Oh, cuma belum sempat kontak-kontak. Ingat-ingat ya. Nah ini sedang menyimak. Yang suka pakai peci dia. Iya, masih ingat. Ingat banget waktu itu pas lagi belanja waktu itu hari Minggu. Terus dikenalkan sama Pak Wakil Bupati Boven Digul, kita video call waktu itu. Luar biasa. Ya. Akhirnya kita satu grup ini. Nah kebetulan Bung Cokro ini ketua bidang ideologi. Kalau Bung Pice kan ketua bidang pengembangan Indonesia Timur. Jadi kita bersatu. Nah Bung Pice, kita sekarang pengen ngobrol tentang minat nih. Kan ngambil S2-nya CSR. Lalu sekarang membantu Bank Papua untuk handling CSR. Kenapa ambil narasi CSR untuk proses berkarya dan meniti karir nih? Apa yang menjadi ketertarikannya gitu sehingga mengambil CSR sampai S2? Saya tuh balik lagi tuh waktu lagi mau pulang, sudah setahun di sana tuh sebenarnya udah pengen pulang gitu karena saya orangnya cepat bosanan awalnya. Masih sekolah lagi ya, tapi kayak saya tuh ngerasa kayak ilmu yang sudah ada tuh cukup untuk bisa bangun dan do something gitu. Jadi saya mulai observasi kira-kira di Papua nih ada apa saja begitu. Nah salah satu yang paling membuat saya tertarik adalah waktu lihat perusahaan-perusahaan yang ada di Papua begitu, karena kalau misalkan mau balik kemudian dibikin proyek dengan pemerintah, bagi saya sepertinya sedikit sulit karena birokrasi kita yang belum cair ya, jadi memang kesulitan. Tapi waktu saya ngeliat di Bank Papua, kemudian saya ngeliat ada potensi untuk bisa do something dan membantu masyarakat meskipun tidak besar, tetapi paling tidak tepat sasaran begitu. Jadi punya potensi dan tepat sasaran. Jadi itu yang membuat saya tertarik untuk membantu di CSR begitu, meskipun sekarang saya belum resmi untuk kayak bekerja, tetapi sudah mulai mengerjakan proyeknya begitu. Jadi sementara mengerjakan bareng-bareng dengan mereka. Konsentrasi CSR-nya lebih more into social, ekonomi atau environment, people, atau more into what? More economy because it's bank. More economy. Oke. Ya. Kegiatannya misalkan apa, Bung Ice, salah satunya? Aku tuh pengen lagi, ini sebenarnya sih, saya cerita. Jadi saya tuh pengen bikin sebuah central art yang di dalam itu semua isi seniman-seniman orang asli Papua. That's cool. Karena selama ini kalau orang datang ke Papua, khususnya ke Jayapura, mereka mau nyari oleh-oleh ataupun mereka mau nyari tempat untuk belajar di budaya Papua sendiri itu terpencar-pencar. Dapatnya tuh ada satu tempat, tetapi itu bukan miliknya, bukan yang kelola, bukan orang di sini sendiri. Kalau orang Papua punya tuh terpencar. Baik, terpencar di mana-mana ya, tidak dalam satu kawasan ya. Dalam satu kawasan. Jadi pengen bikin itu, dan itu tuh waktu saya pergi turun dan observasi kepada banyak orang, banyak yang kemudian satu frekuensi begitu, bilang itu yang kami mau, tapi selama ini belum pernah dibuat begitu. Nah ini mungkin bisa jadi momentum yang bagus untuk eksekusi ide itu. Ini minta mudah-mudahan make it happen lah di tangannya Bung Pice, kita percaya. Kalau it happen saya pasti kabari kok. Mantap, nanti kita kan ada janji main ke sana ya. Betul. Nah Bung Pice, kita juga pengen tahu nih gimana caranya supaya teman-teman di Papua, atau bukan hanya di Papua, di seluruh Indonesia, bisa menjadi seperti sosok Bung Pice yang memang terus bergerak, mau belajar, berbuat sesuatu, lalu berpikir positif, tidak melihat keadaan menjadi satu kutukan, tapi satu motivasi untuk bergerak. Mungkin bisa sampaikan motivasinya, semangatnya, atau apa yang harus dipersiapkan. Kalau saya, mari kita lihat ke dalam, gitu. Mari kita lihat ke dalam, karena perubahan itu kan kita punya kapasitas ini kan terbatas, gitu. Sedangkan ruang lingkup yang bisa kita kerjakan tuh lihat ke dalam. Misalkan kita punya masyarakat di sekitar, apa yang dibutuhkan oleh orang-orang lokal begitu, itu tuh penting gitu, karena mungkin yang kita lihat mungkin skalanya kecil, tapi apa yang kita kerjakan tuh bisa bernilai besar buat orang lain begitu. Hal kecil saja, waktu kita kasih nasihat kecil kepada
karena saya berkecimpung banyak dengan anak-anak muda. Waktu saya cuma ngasih nasihat untuk berhenti cari pengalaman. Kalau udah punya kerja 2 tahun, bangun finansialmu, bangun karirmu, jangan bos, jangan jor-joran terus di pengalaman, bangun karir begitu. Itu Nah, tuh ini cocok nih. Ada pertanyaan nih Bang Pice dari kawan kita. Bener gak ya Bang Pice, mayoritas anak muda Papua kerjanya mau jadi PNS. Nah, akhirnya minim sekali yang menjadi pengusaha. Gimana Bang Pice mengajak mereka untuk jadi pengusaha nih bersama Bang Papua katanya? Wah. Kalau bersama Bang Papua mungkin belum, ya. Karena belum officially di sana. Belum sih, tapi mungkin individu gimana? Cari individu. Jadi memang betul untuk mayoritas orang-orang itu anak-anak muda baik yang mau jadi PNS. Buktinya ada. Kemarin waktu ada banyak orang yang tidak lulus PNS, banyak yang melakukan demonstrasi begitu. Kemudian saya juga berpikir apa untungnya, maksudnya kenapa pengen jadi PNS ya begitu. Ternyata itu kan memang ada satu stereotip yang dari dulu itu sudah ada kalau misalkan seseorang itu udah nggak berhasil kalau sudah punya NIP begitu. Udah jadi punya NIP ya. Ya. Jadi jangan songong lu udah punya NIP lu berapa Nah, tetapi sekarang sudah banyak juga kok anak-anak muda Papua yang sudah mulai melihat usaha, melihat peluang di wirausaha. Ada teman-teman kayak di kawan roastery itu teman-teman yang bergerak di usaha kopi. Itu mereka juga sudah mulai banyak yang berkembang dan itu semua isinya adalah teman-teman Papua. Terus ada teman-teman yang video maker, mereka yang biasa buat liputan film atau liputan berita, itu juga mereka berkembang kok di sana gitu. Jadi menurut saya meskipun banyak, kalau mau dibilang banyak, memang banyak anak-anak yang mau jadi PNS, tetapi yang mau berkembang di luar PNS pun sudah semakin baik, sudah bertambah jumlahnya. Seperti yang tadi di awal saya bilang, saya juga kaget waktu pulang ternyata sudah banyak anak-anak Papua sendiri yang terlibat di dalam berbagai kegiatan begitu. Jadi sudah mulai bertumbuh untuk sudah yang mulai tidak hanya menjadi PNS. Kalau boleh tahu apa nih minat jadi wirausahanya lebih ke bidang apa? Startup kah, atau wirausaha sosial kah, atau kuliner kah, atau arts craft gitu. Kalau di sana minat kewirausahaannya lebih ke mana? Atau mungkin tourism, jasa gitu, Bang beragam sih. Saya tidak bisa menyebutkan kayak yang dominan gitu ya, paling dominan. Paling dominan sih kuliner dan art. Oh, kuliner dan art, oke. Gitu. Jadi karena yang pertama kita punya bahan, teman-teman ini sudah bisa mulai bikin kue, terus itu yang mudah dilakukan begitu untuk banyak. Tapi yang startup juga sudah mulai ada. Banyak juga kayak kegiatan-kegiatan pelatihan entrepreneur yang dilakukan oleh beberapa organisasi di sini. Jadi teman-teman juga sudah mulai berkembang ke sana. Tapi kalau yang saya lihat teman-teman yang art itu sudah mulai banyak, mereka juga sama ada yang sampai sudah punya toko sendiri, bahkan yang punya toko makeup sendiri, itu sudah mulai ada gitu dan terlihat. Oke, ini berarti udah ada sinyal bagus dan ke depan mudah-mudahan semakin banyak gitu ya. Bung Pice, kita tuh penasaran siapa yang jadi mentornya? Siapa yang jadi mentor Bung Pice? Iya, siapa mentor Bung Pice? Saya sebenarnya sih kayak tidak ada yang mementori saya. Jadi sebenarnya itu dari tahun 2009 itu pertama kali pergi untuk kompetisi duta wisata. Terus waktu pulang itu memang punya kerinduan untuk harus ada banyak orang juga yang diberi kesempatan yang sama, karena waktu di sana tuh pengalaman belajarnya begitu luar biasa begitu. Ketemu teman-teman di nasional, itu kayak event pertama saya di tingkat nasional. Akhirnya saya mulai menggerakkan. Kalau dibilang mentor sih sebenarnya tidak ada sih, saya itu cuma berdasarkan inisiatif karena memang mau melihat anak-anak Papua juga maju begitu. Tapi kalau role model siapa role model? Ya, role model ceritanya begitu. Oh, role model. Di sini siapa ya? Atau nggak harus di sana, mengagumi siapa gitu? Dulu tuh saya ngeliat ada satu putri Papua yang 2005 kedua waktu itu, namanya Karini Modo. Gitu. Karini itu orang yang pertama kali saya lihat itu bisa bersinar di panggung nasional. Wow. Bisa ngeliat itu bersinar yang pokoknya dia itu dari sekian anak Papua tuh dia yang waktu itu saya kenal yang pertama, dan saya tahu dia orang yang baik, dan kemudian yang ketiga, yang keempat, dia bersinar sampai di panggung nasional. Wow. Gitu. Jadi itu yang bikin saya untuk melihat pertama kali bahwa memang anak Papua pasti banyak yang bisa. Nah, akhirnya 2012
itu saya pertama kali ikut kelas public speaking di Jakarta, akhirnya pulang dan berniat untuk bikin kelas. Nah, akhirnya jadi MC profesional sekarang, teman-teman. Hebat, kemana-mana Ya, nih, MC. betul. Oke, nah, ada cerita, silakan kalau mau cerita sesuatu tentang dunia per-MC-an. Jadi 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 pertama kali tuh waktu mau bikin kelas itu awalnya ragu gitu, karena yang lebih senior juga banyak di sini, tapi memang benar-benar kelas public speaking di Jayapura itu dulu pernah ada tetapi tidak jalan lagi, dan itu memang harganya kan mahal, tahu sendiri kelas public speaking itu berapa harganya. Betul. Sedangkan di sini tuh teman-teman banyak yang mau berkembang begitu. Betul. Banyak yang mau berkembang tapi tidak punya duit juga yang cukup. Kalau misalkan kita ngasih kelas yang sampai jutaan rupiah, sayang begitu. Maksudnya orang-orang mau berkembang, sepertinya harga akan jadi penghalang buat mereka. Akhirnya saya bukalah kelas dengan harga yang menurut saya cukup terjangkau. Ternyata antusias sekali banyak orang. Jadi sampai hari ini tuh saya punya data orang-orang yang pernah belajar sama saya itu sudah ada sekitar 120 orang. Wow, gitu. That's good. Dan impact-nya udah besar sekali tuh, Bu Vijay. Ya. Dan itu tuh sampai ada dari kabupaten-kabupaten tuh hanya datang ke Jayapura hanya untuk belajar gitu. Saking terjangkau dan sudah ada gitu. Jadi saya berinisiatif, saya pikir kenapa tidak, kita sudah punya ilmu terus kita berinisiatif untuk buat, dan ini juga berbagi buat anak-anak, dan terbukti banyak sekali teman-teman adik-adik yang bisa berkembang dari situ. Kalaupun mereka tidak mendapatkan jadwal MC seperti saya yang saya punya, paling tidak mereka bisa berbicara di depan umum begitu. Menarik sekali. Itu terbangun. PD-nya naik begitu. Ya, baik. Nah, Bung Pice, apa namanya? Kalau saya mau bertanya, ini waktu obrolan kita waktu di Bintaro terakhir ketemu tatap muka begitu ya. Nah, kita ngomong tentang pergerakan komunitas dan bagaimana generasi Z ini mulai bermunculan bikin pergerakan-pergerakan yang baik gitu. Nah, boleh nggak kasih pandangan sekaligus mungkin kritik atau masukan yang dimana harusnya begini begitu kalau dari pandangan mungkin KPC sebagai senior lah melihat adik-adik kita yang bikin komunitas pergerakan nih gimana nih pesan-pesannya, bukan hanya Papua ya tapi secara keseluruhan. Kalau saya selalu berpesan, kalau bikin pergerakan jangan lupa belajar gitu. Kita semangat tuh harus dibarengi dengan ilmu, jangan hanya semangat gitu, karena kan anak muda idealisnya cukup tinggi tuh. Mau bikin ini men, jangan lupa belajar begitu. Kalau misalkan kamu udah punya ilmu yang cukup, knowledge yang cukup, kemudian dibaringin dengan semangatmu, itu bakal jadi kuat gitu. Tapi kalau misalkan semangat, kemudian ilmunya mohon maaf agak sedikit kurang, info-nya kurang, nanti yang kita sampaikan ke masyarakat salah. Dan waktu kita terima kritik, nanti kita bahkan susah untuk menerima kritik, karena ada banyak orang yang berkecimpung di isu kita begitu. Jadi kalau selalu kita bilang bergerak boleh, jangan lupa kembangkan diri dan knowledge. Great, gitu. Jangan lupa kembangkan diri dan knowledge ya. Menarik. Apalagi yang mungkin yang boleh disampaikan terkait dengan pergerakan pemuda. Jadi menyambut baik ya sebenarnya ya. Senang juga ya melihat teman-teman ya. Ada lagi selain knowledge dan jangan lupa belajar. Jangan kompetitifnya anak muda. Gitu. Menarik ini kolaborasi dan gimana maksudnya, coba silakan kita buka saja. Kalau misalkan mau kolaborasi itu kan kadang kayak ada ego pribadi, ego organisasi, kemudian merasa tersaingi begitu, itu banyak kita temui begitu. Tetapi memang kalau saya pribadi, saya akui memang kita punya kompetisi antar organisasi itu memang ada begitu. Tetapi apapun yang dilakukan oleh orang lain, kita harus juga acknowledge mereka punya kelebihan, dan juga kalau kompetitif tetap kompetitif, tapi jangan menjatuhkan yang lain begitu. Boleh berkembang, boleh besar, tapi hindari untuk menjatuhkan yang lain, karena ada banyak kemudian organisasi yang karena dia berkembang dia bilang dia punya isu lebih penting. Contohnya ini kan isu lingkungan lebih penting. Anak-anak di pendidikan bilang gini, orang perlu membaca biar tahu dulu baru bersih-bersih lingkungan gitu. Jadi kadang-kadang untuk membuat kolaborasi itu susah karena pendiriannya itu beda-beda begitu. Nah, kalau mau level pemahamannya, ya, kalau mau kompetitif silakan, tetapi jangan menjatuhkan yang lain begitu. Karena menarik kita masing-masing punya fokus begitu, punya fokus, apalagi yang sampai radikal di dalamnya itu memang betul fokus kita, tetapi kita tidak bisa underestimate dampak yang dilakukan oleh organisasi lain begitu. Itu jadi harus suportif ya, harus menerima support. Nah, kalau melihat teman-teman di Indonesia Timur sendiri, terutama di lingkarannya Bung Pice, bagaimana melihat praktek kolaborasi sama sinergi nih antar elemen pemuda di sana gimana? Apakah sudah terwujud? Kalau belum terwujud, kira-kira bentuknya seperti apa?
Kalau untuk kolaborasi sih yang saya lihat memang terwujud. Misalkan ada teman-teman organisasi sebelah ngajak untuk melakukan apa FGD di isunya mereka butuh pandangan dari teman-teman organisasi lain, itu semua diundang untuk mengutarakan pendapat tentang isu yang mau mereka kembangkan, karena hasil dari FGD kan yang akan mengerjakan mereka hanya membutuhkan kita punya pandangan atau mungkin kita bisa kolaborasi untuk buat sesuatu, itu sering ada. Tetapi kalau saya pribadi, saya cukup strict dengan membatasi beberapa apa namanya kolaborasi. Artinya bahwa dengan kolaborasi dengan isu yang jangan terlalu jauh. Misalkan kita ngomongin pendidikan, terus kita gabung ke teman-teman yang misalkan isu apa ya contohnya? Oh, contohnya gini, isu apa kesehatan reproduksi, terus kita dengan wirausaha. Mungkin itu jauh untuk berkolaborasi. Begitu. Tetapi carilah kalau mau berkolaborasi itu memberikan batasan, artinya orang-orang yang isunya tuh mirip-mirip supaya bisa lebih kuat begitu. Dan juga jangan sampai ada kepentingan di dalamnya. Gitu. Itu yang penting. Hanya mau yang penting anak-anak muda banyak yang kumpul, terus kebetulan tiba-tiba ada yang muncul dengan hidden agenda yang kita tidak tahu. Oh, ternyata mau gini ya. Itu yang sering sekali saya katakan untuk kita batasi. Boleh ada kolaborasi, tetapi penting untuk dibatasi untuk menghindari hal-hal tersebut di kemudian hari. Kalau misalkan contohnya kayak kepentingan politik lah, atau mungkin ada yang mau punya kepentingan lain untuk membesarkan namanya dengan apa kehadiran kita begitu. Nah, kan banyak juga orang-orang yang naikin foto di sosial media rame-rame, captionnya apa, fotonya apa, gitu. Bohong kan? Pansos ya. Pansos, bohong. Tapi, Pak Wijay, tadi saya lupa nanya nih, menarik. Kalau kita bicara kompetensi kan, jadi kalau menurutku kolaborasi sama sinergi itu akan lebih baik dilakukan ketika dibarengi oleh kompetensi dari teman-teman pemuda yang tadi katanya harus belajar. Nah, kalau kita bicara kompetensi kan ada hard skill sama soft skill. Nah, mungkin bisa sharing nggak sih top 3 aja deh, top 3 hard skill sama top 3 soft skill teman-teman muda yang perlu diimprove. Mungkin dari teman-teman Papua dulu, abis itu secara general. Kalau di Papua, top 3 hard skill sama top 3 soft skillnya apa yang perlu ditingkatkan lagi? Mungkin kalau soft skill yang penting sekali, yang mungkin nggak 3 yang satu tuh skill ini loh, organisasi. Berorganisasi. Oke, kenapa itu penting? Manajemen sama, iya, karena kadang-kadang ada banyak orang yang kemudian berorganisasi, kemudian organisasinya macet. Artinya berhenti. Sebuah pergerakan jalan tapi tidak bisa dikembangkan kepada sebuah manajemen yang jauh lebih profesional. Ditingkatkan itu agak susah gitu, dan tidak banyak orang yang organisasi yang bisa apa namanya menaikkan level komunitas sampai kepada contohnya NGO. Itu sulit ditemui. Kayak contoh kalau teman-teman dari Youth Forum Papua nonton, mereka contoh yang baik. Dari dibentuk, kemudian dari volunteer, dari sukarela, sampai sekarang sudah punya sendiri, legal badan hukumnya sendiri gitu. Jadi berkembang itu naik dari inisiatif sampai kepada profesional. Itu yang apa menurut saya penting untuk dilakukan, supaya tidak kayak kutu loncat gitu loh. Hari ini di sini, nanti kalau sudah gede kemana lagi gitu. Bisa juga, tetapi ada baiknya untuk kita tetap konsisten di di isu kita. Tadi nomor pertama ada skill berorganisasi, yaitu berarti soft skill ya. Yep. Berorganisasi. Apalagi yang kedua selain itu soft skillnya, apalagi Bung Wijay yang perlu diimprove? Skill ini komunikasi. Oh, oke. Komunikasi. Kenapa itu? Penting karena kalau misalkan kita bicara soal berkomunikasi itu kadang-kadang agak susah waktu kita berada pada posisi beda pendapat. Padahal kalau misalnya kita mau berkolaborasi, beda pendapat itu pasti ada, begitu. Betul. Nah, seringkali karena salah mengucapkan, salah interpretasi, itu kemudian menjadi kayak jadi masalah yang baru, karena kurang bisa ya tadi karena skill komunikasi, interpretasinya jadi berbeda. Jadi orang Papua biasa bilang latihan lain, main lain. Apa yang dibicarakan diinterpretasikan lain, akhirnya jadi sebuah masalah yang baru gitu. Baik. Jadi komunikasi ini penting. Artinya jika ada yang punya skill yang bagus di situ, dia bisa menjadi penengah atau kasih
clarity bahwa yang dimaksud Menarik adalah banget. ini. Begitu. Ya. Contohnya. Jadi juga minim konflik gitu ya. Kalau ada Betul. komunikasi yang baik kan minim konflik. Pernah tuh waktu pernah kita diskusi dengan beberapa organisasi di sini dan kemudian di Jakarta, terus orang Papua kan biasa bilang gini, itu barang itu tuh bagaimana? Terus barang isi barang apa? Oh, maksudnya hal itu hal. Jadi kalau misalnya perlu itu jadi note sekali buat saya waktu itu, barang apa sih maksudnya? Oh, itu hal. Di sini kalau orang Papua bilang barang itu artinya hal itu. Oh, kita bingung jadinya gitu. Jadi kayak dari komunikasi kan artinya kalau kita berorganisasi kan harus ada yang berkembang tuh. Dari kita punya cara berkomunikasi sehari-hari, mungkin berkembang kepada level yang lebih agak sedikit formal supaya semua orang bisa memahami apa yang kita pesan yang mau kita sampaikan. Gitu. Tadi baru organisasi, komunikasi, satu lagi untuk soft skill. Teamwork kah, atau leadership kah, atau apa? Atau leadership menurut saya memang penting karena tadi tuh saya bilang kita penting untuk menghasilkan anak-anak yang baru kayak tadi bilang pice-pice yang lain. Tetapi ini juga menjadi PR gitu. Artinya tidak semua orang datang dengan mau belajar kemudian mau berkembang dari hal yang kita bagikan begitu, karena mungkin ada punya hal yang lain gitu. Contohnya mau mendirikan organisasi yang baru ataupun mau buat sebuah gerakan yang baru, itu juga tidak semua orang bisa melakukannya begitu. Ada yang mungkin hanya jadi follower yang baik, tapi begitu pas mau next step untuk jadi posisi leader, mengambil peran sebagai pemimpin, itu juga PR yang baru sebenarnya. Oke, menarik banget. Nah, itu tadi udah ada 3 soft skill-nya. Kalau hard skill apa aja yang mungkin teman-teman pemuda di Papua perlu ditingkatkan lagi? Hard skill-nya. Bagi saya yang perlu ditingkatkan itu kemampuan untuk IT, Kak. IT digital, oke, again, itu is really important. Ya. Itu saya bener-bener ini kayak jadi satu PR baru sebenarnya. Jadi beberapa kali kita kasih teman-teman untuk nanti daftarnya via link ini ya gitu. Ternyata masih banyak anak-anak yang even sudah kuliah untuk buka link saja nggak tahu kliknya di mana. Gitu. Ini bagaimana begitu untuk upload, even untuk search engine aja itu susah begitu. Nah, kebetulan karena saya juga salah satu concern isu kan adalah pendidikan di luar negeri ya. Untuk beasiswa luar negeri saya cukup concern untuk bikin workshop tentang itu. Ternyata ini menjadi salah satu masalah yang bikin kenapa anak-anak di Papua itu tidak bisa apply beasiswa ke luar negeri, karena tidak banyak sekali bisa even pakai Google untuk cari beasiswa. Begitu. Maunya dikirim via email, nggak bisa gitu. Buka website, kemudian next step dari sini klik yang mana. Itu juga masih jadi PR sebenarnya. Oke, menarik ya. Di top of the floor ada digital. Ya. Nah, Bung Pice nggak kerasa tinggal 12 menit lagi, tapi nih Bung Cokro bilang, saya todong nih, sahabat saya Sertovan dan Bung Pice nanti harus mengajar anggota Garuda dalam Piplang Public Speaking ya. Sekarang anggota Garuda sudah 280 orang. Siap. Mantap. Oke, pasti online ya, bro. Nggak boleh tatap muka, online. Nah, Bung Pice, ini 2 pertanyaan terakhir yang juga mungkin bisa diskusikan agak panjang karena masih ada 10 menit terakhir. Ini pertanyaan aku tanya ke hampir semua teman-teman yang ngobrol di Golden Hour. Yang pertama adalah imajinasi. Bagaimana Bung Pice mengimajinasikan Indonesia what's look like ahead, let's say 15-20 years ahead, maunya seperti apa sih? Jadi kalau dulu Indonesia itu punya garis besar haluan negara, GBHN, kita menjadi negara perekonomian yang baik segala macam. I think at this time we don't have any kind of sesuatu yang bisa divisualisasikan, mimpi yang bisa kelihatan. Nah, kalau Bung Pice maunya Indonesia kayak gimana sih? Kelihatannya gitu. Ya, ini mimpi dari Indonesia Timur, mewakili teman-teman muda yang lain. Silahkan. Saya pengen melihat itu kayak 10 tahun ke depan tuh ada lebih banyak anak muda yang bicara di media ekstrim, media yang nasional yang besar untuk menyuarakan hal apa saja. Kayak sekarang kalau misalnya kita lihat di TV-TV yang besar gitu, setiap ada dialog-dialog penting, orang Papua atau orang dari Timur hanya hadir ketika ada konflik. Tapi ketika ada keputusan penting, ada hal-hal menarik yang berkaitan dengan satu bangsa yang besar, jarang sekali. Coba kalau ada konflik, pasti kita muncul. Selebihnya jarang sekali ada. Begitu. Itu yang jadi kayak pengen lihat bahwa ketika 10 tahun ke depan kita semua bersaing, kita mendapatkan ruang yang sama seperti orang-orang yang lain. Itu yang selalu jadi saya punya impian. Sekarang sih saya bisa melihat kayak
oke, sudah mulai banyak apa namanya anak-anak Papua yang sudah ada di TV nasional bawa berita, tetapi kalau bisa mau dilihat di belakang kembali, sorry to say, pasti setelah ada konflik baru mereka muncul, begitu. Jadi pengen melihat untuk bagaimana anak Indonesia Timur ini diberi ruang lagi untuk ada di sejajar dengan daerah-daerah yang lain, gitu, yang lebih maju. Nah, Gitu. ini menarik Bung Pice, karena kita bicara kemarin ada narasi yang bilang bahwa oh di setiap panel sesi-sesi seminar atau webinar itu harus kalau bisa gender balance ya. Gender balance. Jangan all men panelist atau all women panelist, pokoknya harus balance gitu. Nah, belakangan itu ada isu juga muncul naik bahwa boleh nggak yang jadi panelisnya mewakili semua pulau di Indonesia? Jadi ada yang namanya ethnic balance gitu ya. Jadi kalau gender equality atau ethnic equality. Nah, itu that's the right terms ya. Ethnic equality. Jadi, nah ini akhirnya saya bilang terutama di teman-teman kita di pengurus harian Rumah Milenial bahwa kalau bisa setiap kita ada kegiatan undang teman-teman dari Indonesia Timur. Tinggal minta kontaknya ke Mas Pice, ajak siapa expert misalkan di Indonesia Timur bicara bidang apa lah, ya itu dilibatkan. Nah, jadi dari kita akan mulai begitu ya, Bung Pice ya. Oke, apa namanya? Ini ada pertanyaan dari Bung Cokro sebentar sebelum kita lanjut ke yang tadi. Berapa sempat kali ke Papua terakhir ke Maroke masih sulit akses internet. Nah, itu akses internet sarannya gimana, Bung? Kalau saran saya sih memang karena saya pernah kerja di perusahaan tersebut, pernah kerja dan memang saya melihat memang salah satu yang sulit itu adalah untuk invest buat pembangunan tower atau jejaring, itu masalah teknis banget sebenarnya. Jadi kalau misalkan invest sampai ke daerah itu memang untuk pembiayaan dan perizinan untuk pembangunan tower itu sangat susah, begitu. Dan itu saya bisa maklumi. Jadi memang kalau saya pun ke daerah-daerah pedalaman, daerah yang agak jauh dari kota, memang sulit signal. Dan saya melihat memang BTS-nya kurang gitu, karena jujur itu jujur lagi maksudnya yang saya tahu persis memang pembangunan BTS itu tidak mudah untuk di daerah selain karena medan. Bahkan pernah tuh ada rekan-rekan kami yang ditahan 1 minggu di bawah tower. Wow. Gitu, hanya karena untuk akses perizinan tempat tersebut. Dan itu sebenarnya juga adalah PR-nya pemerintah yang saya belum ada kapasitas untuk menyuarakan hal itu. Begitu. Tapi itu dari dulu sudah saya melihat bahwa ini memang satu PR yang ada di dalam kayak list of kayak macam in the future kalau dipercayakan untuk memimpin, ini akan jadi satu hal yang pengen diinvest untuk pembangunan tower di daerah. Memang itu sayang sekali rasanya kalau Bung Pice tidak menjadi tokoh pemimpin nanti di masa depan ya dari Papua, karena pola pikirnya sangat progresif. Kita doakan bersama apapun yang terbaik. Nah, kita kembali ke yang tadi sedikit lagi Bung Pice. Imajinasinya tadi bahwa anak muda teman-teman di Indonesia Timur bisa terwakili partisipasinya di berbagai macam media ataupun kesempatan. Ada lagi mungkin imajinasinya selain itu? Indonesia mungkin secara Indonesia tuh maunya seperti ini loh gitu, harusnya kayak gini loh. Nah, aku tuh pengen kayak bikin sebuah kayak Indonesia itu kita punya karakteristik dari kita punya keberagaman gitu. Selama ini diversity. Iya, diversity. Selama ini yang terjadi adalah ketika kita lihat Indonesia dari diversity, semua kebijakan dan tindakan yang diambil itu adalah satu dari pusat. Gitu. Contoh nyata yang memang ini paling buat saya juga kadang-kadang jadi bukan yang menjadi kritik saya adalah kayak contoh kemarin waktu masalah COVID, balik lagi ke masalah COVID, semua informasi itu dari pusat gitu. Tapi kita nih punya pola penerimaan informasi tiap daerah itu kan beda-beda gitu. Istilah yang dipakai ya sama. Contohnya pakai bahasa Inggris, kita seperti kekurangan penerjemah. Begitu. Jadi pengennya kalau misalkan ada sebuah kebijakan yang memang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat di Indonesia, punya satu sistem transfer informasi ke masyarakat lokal yang beragam begitu. Ini insight bagus banget sih. Ini insight menarik sekali. Jadi lebih ke infrastruktur sistem komunikasi Indonesia berarti ya. Yap. Supaya jadi kalau misalkan presiden bilang apa tuh sampai ke masyarakat itu tidak dijadikan bullying, tidak dijadikan sampai ke grassroots langsung. Sampai ke grassroots itu sama karena sistem pola komunikasi ke bawahnya itu yang berubah di tengah jalan karena mengingat kita punya diversity ini. Contohnya kayak kemarin COVID-19, kenapa sih nggak bilang 19?
social distancing. Kenapa dari awal nggak bilang jaga jarak gitu? Kita kayak kita kayak kekurangan penerjemah begitu. Sampai pernah saya ikut webinar satu kali ditanyain sama orang pusat di BKKBN, menurut kamu gimana? Saya bilang kebijakannya bagus, tapi cara penyampaian kebijakannya nggak bagus. Buktinya masyarakat bilang daerah ini di-download. Pernah di lockdown. Lockdown itu apa? Daerah ini di-download. Daerah ini di-download katanya. Iya, makanya jadi orang boleh ketawa, tapi buat saya ini pola komunikasinya salah. Begitu. Masya Allah. Komunikasinya salah, artinya yang dilakukan juga salah. Tidak heran masyarakat rebel. Wah, ini insight yang bagus banget, Bung Pice. Jadi saya pikir Bung Pice juga insan komunikasi di sana yang punya peran ya, yang besar sekali untuk sama-sama untuk handling ini. Oke, apa namanya untuk program Palaparing belum nyampe ya. Nanti kita jawab di sesi selanjutnya karena ini kita udah terbatas waktunya. Terakhir, coba golden message. Nah, ini pesan terbaik dari seorang Johan Albert Pice. Guni, betul ya? Takut salah saya. Untuk tiga golongan KPC. Adik-adik kita yang sekarang masih bersekolah dan berkuliah. Yang kedua untuk teman-teman sepantar. Ketiga untuk senior-senior kita di atas. Untuk adik-adik dulu. Yang masih sekolah atau yang masih berkuliah di mana saja berada, ayo lihat ke dalam. Masih banyak gitu. Jadi saya dulu waktu pertama kali keluar negeri, saya selalu bilang di setiap video saya, kalau saya keluar negeri, saya akan pulang karena Papua butuh saya. Oh, gitu. Keren. Gitu. Itu buat yang masih. Kedua, buat yang sepantaran, kita belajar jangan lupa untuk ada regenerasi. Gitu. Menarik belajar gitu. Apa generasi kita di bawah, karena saya yakin waktu kita invest kepada sebuah generasi, mereka selalu menjadi orang yang lebih baik daripada kita. It's always happen. Begitu. Karena mereka berada pada perkembangan zaman yang jauh lebih baik, informasi yang sudah update. Gitu. Kalau kita sudah invest something yang baik, mereka akan jauh lebih baik daripada kita. Gitu. Terus buat yang senior di atas, ajak kami untuk kerjasama. Jangan anggap kami kecil. Gitu, ajak kami. Kita mau kok. Kita mau berkolaborasi. Kita mau berkolaborasi, ajak dan libatkan, luar biasa. Senang banget nih kita ngobrol saat ini di Jakarta jam 5:13 dan di Papua jam berarti jam berapa? Jam 7:13 gitu ya. By the way, 2 menit terakhir, Bung Pice mungkin ada masukan untuk Golden Hour, masukan, saran, segala macam, boleh pesan untuk Golden Hour, silakan. Golden Hour ini menurut saya sudah bagus, karena saya tadi sempat nonton beberapa yang rekaman sebelumnya. Coba undang anak-anak begitu. Oke. Saya tuh lagi ngundang, lagi bikin satu komunitas untuk anak-anak. Nah, coba kita dengar anak-anak ngomong gitu. Oh, boleh. Nanti mungkin bisa rekomendasikan nama-nama anak-anak yang bisa saya ajak ngobrol, Bung Pice. Seru juga nih seperti. Karena anak-anak itu jujur ya. Dia honest, sincere gitu ya. Jadi yang keluar tuh ya udah apa yang terjadi gitu ya. Betul. Suara mereka itu bener-bener yang kita bakal surprise kalau menggunakan anak-anak, kita bakal surprise, trust me. Alright. We'll do that for sure. Yeah. Alright, thank you so much, Bung Pice. Salam buat keluarga, salam buat teman-teman di sana. For sure, we'll always keep in touch dan saling mendoakan tentunya. Berharap semua bisa terlewati dan kita semua sehat. Alright, so take care. Thank you so much. Terima kasih banyak. Sama-sama. Thank you teman-teman. Bye. Take care, Bung Pice. Bye.